dari royalti melalui LMK ya, akan disumbangkan sebesar 40% ke Sanggar Seni. Ya kan sesuai dengan aku sudah konsul sama Bang Hengki kan. Jadi ya ini sih bentuk apresiasi aku aja bahwa aku pengen banget sih sebetulnya istilahnya sebuah bentuk apresiasi ini dari hasil royalti itu akan diberikan kepada sanggar-sanggar seni ya, khususnya kemarin sih aku rencananya untuk Cirebon dulu ya, karena banyak teman-teman sanggar di sana yang ya juga banyak teman-teman juga di sana gitu. Jadi kita kemarin sempat bahas untuk di Cirebon ya selama ya 1 tahun gitu, misalnya begitu. Itu sedikit itu yang dirumuskan sama kemarin sama kita gitu Bang. Ya, jadi saya luruskan sedikit ya. Charlie ini kan memiliki kepedulian terhadap sanggar seni ya. Dia mulai dari Cirebon dulu. Jadi pendapatan royalti beliau ini tidak semuanya ya, sekitar 40% akan disumbangkan untuk sanggar seni selama 1 tahun, kurang lebih begitu. Dan saya pikir ini sangat mulia sekali ya, baru pertama seorang penyanyi dan pencipta melakukan terobosan ini. Nah itulah, mungkin kalian silakan mau bertanya. Charlie, kamu Charlie? Ya. Lolo nih, Lolo. Tanya. Charlie, alasannya lo itu kemarin itu menggratiskan menyanyikan lagu itu atas dasar apa sih, Charlie? Ya sebetulnya kan atas dasar ya lebih ke sebuah apresiasi aku terhadap para penyanyi gitu kan, terhadap sebuah nilai industri gitu kan. Ya walaupun polemik ini sedang lagi sedang viral-viralnya ya. Jadi justru disinilah sebuah bentuk keprihatinan aku sebagai seorang ya dianggaplah sebagai seorang seniman, musisi gitu. Jadi teman-teman pada ribut gitu ya, jadi prihatin aja, jangan bukan bicara salah dan benar tapi bicara keseharusan. Jadi harusnya kan memang penyanyi dan pencipta lagu ini kan juga harus bisa saling kerjasama dan harus ada nilai-nilai luhur untuk berkarya itu. Mereka harusnya bisa mencontohkan keromantisan dan nilai-nilai luhur sebuah karya ya gitu. Jadi mereka berdua harus bisa saling bekerja sama gitu kan. Kok sekarang saling pada tutup menutup itu jadi tidak sehat gitu menurut aku. Jadi makanya kemarin udahlah, di satu sisi aku secara pribadi ya tidak juga ada ingin membuat gaduh gitu. Jadi ya sudahlah, aku coba untuk karya-karya saya untuk di panggung ya, di nongkrongan silakan aja dibawakan gitu loh, silakan bebas dan tanpa harus aku juga memungut mereka royalti gitu. Itu sih sebetulnya lebih ke pribadi gitu, karena melihat polemik ini Koneksi lagi. Tapi kan yang penyanyi malah jadi ini. Oke. Bang Charlie kan selama ini memang menyanyikan lagunya Bang Charlie sendiri ya, kalau kita tahu ya. Kenapa? Menyanyikan lagunya sendiri. Karena masalahnya ini kan di Indonesia ini ada permasalahan dari penulis lagu itu Bang, yang dia tidak memiliki kesejahteraan yang sama. Artinya kesejahteraannya itu kayak terabaikan gitu loh Bang. Melihatnya kayak gimana? Nah, ya makanya kan sebetulnya kalau menurut paham saya bahwa yang harus dibenahi itu ya tinggal kita benahi saja, tinggal kita keluh kesah dan apa yang menjadi keresahannya itu ya sudah
tinggal komunikasikan saja sama LMKN, kan ada LMKN yang membawa LMK gitu kan. Tinggal itu, jangan sampai malah akhirnya menjadi peperangan antara penyanyi dan pencipta lagu. Ini kan menurut aku nggak banget gitu. Malah terkesan jadinya malah terkesan semua malah bicaranya semua hukum, bicara semua undang-undang, jadi seniman apa pengacara nih kayaknya. jadi kita apa ya, kita harusnya bicara karya gitu, bicara bagaimana ke depan kita bisa berkarya, ciptakan hasil karya-karya yang baik. Ini malah jadi ngurusin undang-undang, jadi perpecahan, jadi saling tuntut menuntut itu, padahal semuanya bisa dibicarakan. Menurut saya, sederhana berpikir saya gitu kan. Apalagi ada LMKN, ada LMK gitu kan, dia yang membawa LMK, ya tinggal bagaimana regulasinya harus seperti apa, kita sebagai seniman usulkan saja yang terbaik bagaimana polanya. Jadi jangan yang diserang malah serang menyerang penyanyi dan pencipta lagu. Ini ya menjadi sebuah keprihatinan buat saya pribadi ya gitu semuanya padahal bisa dibicarakan. Apalagi kemarin terdengar saling tutup menutup yang nilainya menurut saya juga apa ya, walaupun sah-sah saja tapi kan hanya membuat bagi saya apa ya, kaget gitu ya, untuk menuntutnya tuh gila-gilaan juga gitu. Jadi itulah untuk keprihatinan saya gitu. Tapi sekiranya harusnya seperti apa sih supaya tidak ada yang namanya perselisihan antara sang penyanyi dan pencipta lagu? Apa yang harus diperbaiki? Apakah harus ada perjanjiankah dulu atau seperti apa? Kondisi saat ini saya sudah prediksikan 1 tahun yang lalu, dan saya pernah bicara sama teman-teman lihat nanti akan terjadi seperti ini. Bukan saya dukung, bukan ya, tapi saya sudah terukur gitu, sudah mengukur bahwa ini kondisi seperti ini bakal akan terjadi, dan ternyata benar akan terjadi. Dan maksudnya ternyata benar terjadi gitu. Karena gini, ketika apa ya, Ahmad Dhani membuat aksi itu kan, dan satu lagi akhirnya membuat visi, itulah yang akhirnya membuat sebuah perkubuan gitu. Makanya saya bukan tidak menghargai apa ya, upaya-upaya teman-teman di aksi, bukan gitu kan. Dan kalau saya berpikir bahwa kalau misalnya punya gerakan nggak usah diwadahin nama gitu loh. Saya punya pemikiran seperti itu. Jadi akhirnya kubu-kubuan nih gitu loh. Ya sudah aja, kan ada LMKN, kita tinggal sebagai musisi kumpul gitu kan, bagaimana bisa memberikan apa ya, pemikiran-pemikiran untuk industri ke depan bisa lebih maju gitu, lebih tertata, semua mendapatkan haknya dengan baik gitu kan. Ya itu aja, tinggal diusulkan ke sana gitu, LMKN dan terus ke LMK ya gitu ya. Kalau menurut saya sih begitu. Nah makanya kalau saya sepakat nggak usah dikasih label gitu ya, maksudnya label aksi, divisi. Kalau saya ya bukan berarti tidak menghargai atau tidak menginginkan sebuah upaya-upaya yang baik dari teman-teman, tidak gitu. Makanya saya sih lebih bicara ke pribadi aja. Kemarin juga saya silakan penyanyi mau bawain lagu saya di panggung, itu bicara saya pribadi, bicara karya pribadi. Makanya ketika ada sebuah wadah yang di apa ya, perkumpulan yang diwadahi dengan nama, akhirnya kan satu lagi buat lagi gitu kan, akhirnya penyanyi buat juga. Nah inilah yang akhirnya membuat jadi apa ya, kubu-kubu, terkubu-kubu gitu akhirnya. Dan Bang Charlie mengambil di posisi yang netral ya kalau boleh bilang ya, dengan menggratiskan itu ya Bang? Kenapa bentar? Berarti Bang Charlie sekarang memilih posisi yang netral ya, dengan menggratiskan lagu itu untuk menyanyikan lagunya Bang Charlie. Lu berada di posisi yang netral. Pribadi saya saja, tidak bicara yang lain lagi.
entah pemahaman apa yang saya lakukan di netral atau tidak, ya saya bicara pribadi gitu. Oke, nanti aku luruskan sedikit. Oke, brother, terima kasih. Nah, tinggal mungkin makanya kemarin saya konsultasi sama Bang Egi bahwa gimana sih gitu, Prosedur dan mekanismenya ya. aturan hukumnya gitu kan. Bang Egi lebih paham, makanya saya sendiri ini juga kemarin Bang, saya berniat ingin ada sebuah apresiasi, ingin memberikan sedikit penghasilan saya di royalti saya akan diberikan kepada sanggar-sanggar seni deh Bang, gimana sih baiknya gitu. Saya konsultasi tetap. Oke, Bang. Dan semuanya harus tertulis. Ya. Oke, Charlie. Siap, nuhun. Terima kasih. Gitu. Ya pokoknya gitu Bang. Semua teman-teman media, udahlah kita seorang seniman, seorang musisi, difokus dan kalau ada apa tidak untuk apa yang menjadi ide sebagai musisi untuk semua industri, ya tinggal kan sudah ada mengurus ya, tinggal konsultasikan saja sama LMKN, LMK yang sudah memang sudah lama mengurus itu. Itu aja daripada ribut-ribut. Kami prihatin. Oke, saya lanjut ya. Oke. Siap. Itu Bang, kurang lebih Bang. Siap. Saya akan lanjutkan. Ya, siap. Nuhun. Ya bicara hukum, silakan Abang yang lebih paham. Siap. Saya bukan orang hukum. Siap, brother. Kita lanjut ya. Oke. Ya, nuhun pisan. Jadi gini, saya luruskan sedikit ya. Charlie ini melihat teman-teman di Sanggar Seni sepertinya butuh support, butuh dukungan. Akhirnya dia berkeinginan pendapatan dia dari royalti melalui LMK ya, akan disumbangkan sebesar 40% ke Sanggar Seni.